Selamat pagi, siang, atau sore bagi rekan-rekan yang sedang tampil video ini. Kali ini saya akan memperselesaikan tugas kedua dari mata kuliah pemrograman berbasis web menggunakan framework Vue.js. Pada proyek ini, saya akan membuat aplikasi sederhana untuk pengolahan stok bahan ajar dan tracking delivery order atau DO di universitas terbuka. Tapi sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Alimat Pauci dengan NIM 0516388805 dari Prodi Sistem Informasi di UPJ Bandung. So, kalau begitu kita langsung saja. Untuk bagian pertama, sebelum memulai coding, kita buat terlebih dahulu struktur folder project agar kedepannya bisa jadi lebih rapi dan mudah dipahami. Struktur folder yang kita buat terdiri dari yang pertama, file index HTML, file stock HTML, file tracking HTML, lalu ada folder CSS dan folder JS. Di dalam folder JavaScript terdapat app.js, stock.js, dan tracking app.js. File app.js digunakan untuk menyimpan dummy data yang diberikan dosen seperti data stok buku, data paket, data pengirim, dan data tracking delivery order. Sedangkan file stock.js dan tracking app.js digunakan untuk logika Vue.js pada masing-masing halaman. Dengan struktur seperti ini, project menjadi lebih terorganisir dan sesuai dengan arsitektur Vue.js sederhana yang diminta pada tugas praktik. Pada bagian kedua ini akan dijelaskan halaman utama dan halaman stok bahan ajar. Pertama, pada file index HTML dengan membuat halaman aplikasi sederhana yang bersiling menuju halaman stok bahan ajar dan tracking delivery order. Tujuannya agar pengguna dapat berpindah halaman dengan mudah. Selanjutnya, pada file stok HTML membuat tampilan tabel data stok bahan ajar menggunakan Vue.js. Data ditampilkan dengan menggunakan direktif message seperti item.judul. Pada halaman ini ditampilkan beberapa informasi seperti kode mata kuliah, judul mata kuliah, kategori, UPJJ, lokasi rak, jumlah stok, sepi stok, harga, dan catatannya. Juga menerapkan beberapa direktif Vue.js seperti Vue.for untuk menampilkan data, Vue.model untuk filter, Vue.if, Vue.else-if, dan Vue.else untuk menampilkan status stok. Status stok dibedakan menjadi aman, menipis, dan kosong. Disertakan juga dengan warnanya untuk menjadi lebih interaktif dan mudah dibedakan. Selain itu, kita juga menambahkan fitur seperti fitur berdasarkan UPJJ, filter kategori, sorting data, edit jumlah stok, dan tambah data bahan ajar baru. Setelah halaman stok dilanjut dengan halaman tracking delivery order pada file tracking.html. Pada halaman ini, pengguna dapat menambahkan data delivery order baru dengan form input terdiri dari NIM, nama mahasiswa, ekspedisi, dan paket bahan ajar. Untuk pemilihan paket, saya menggunakan elemen select dengan direktif VModel. Ketika paket dipilih, detail isi paket dan total harga akan otomatis tampil menggunakan reaktif data Vue.js. Saya juga membuat fitur generate nomor DO otomatis dengan format seperti ini. DO 2025-001. Data tracking yang sudah ditambahkan akan langsung muncul pada data tracking delivery order. Halaman ini juga menyertakan validasi sederhana agar pengguna tidak dapat menambahkan data kosong. Stock app.js, tracking app.js, dan app.js pada bagian JavaScript menggunakan Vue.js untuk mengatur data dan logika aplikasi. File app.js digunakan sebagai pusat data aplikasi atau dummy data. Di dalamnya terdapat data stok bahan ajar, data paket, data pengirim, data tracking delivery order, dan kemudian pada stock app.js saya membuat beberapa metode seperti edit quantity, reset filter, dan add bahan ajar. Saya juga membuat fungsi filter dan sorting data stok, sedangkan pada tracking app.js saya membuat generate DO dan add DO. Dengan menerapkan watcher pada Vue.js untuk memantau perubahan data, contohnya ketika paket dipilih akan muncul notifikasi, dan ketika NIM terlalu panjang akan muncul peringatan. Penggunaan watcher ini bertujuan agar aplikasi menjadi lebih interaktif. Lanjut dengan untuk pengisian style CSS. Pada bagian ini, kita menggunakan file style CSS untuk mempercantik tampilan website. CSS digunakan untuk mengatur warna, ukuran tabel, tombol, form input, dan layout halaman. Selain itu juga, kita membuat warna beberapa pada status, seperti stok hijau untuk aman, oranye untuk menipis, dan merah untuk kosong di bagian halaman stok. Tujuannya agar pengguna lebih mudah memahami kondisi stok bahan ajar. Dengan adanya CSS, tampilan website menjadi lebih rapi, nyaman digunakan, dan tidak terlalu polos. Dan di bagian ini saya melakukan perapihan tampilan dan penambahan beberapa fitur agar aplikasi menjadi lebih nyaman digunakan. Beberapa perbaikan yang dilakukan seperti memperbaiki tampilan tabel, memperjelas status stok, menambahkan warna pada tombol, dan merapikan layout halaman menggunakan CSS. Dan itu juga menambahkan beberapa fitur seperti reset filter, edit jumlah stok, validasi form input, dan penambahan data bahan ajar baru. Dengan melakukan penyesuaian agar data dari file app.js dapat langsung terhubung dengan halaman Vue.js tanpa mengubah isi data asli yang diberikan di
Pada bagian tracking dari periode order, saya menambahkan generate nomor DO otomatis, detail isi paket, dan tampilan total harga paket. Tahap polishing ini penting agar aplikasi tidak hanya berjalan secara fungsi, tetapi juga lebih mudah digunakan dan lebih nyaman dilihat oleh pengguna. Dan di tahap terakhir, dilakukanlah pengujian terhadap seluruh fitur website untuk memastikan aplikasi berjalan dengan baik. Pengujian dilakukan pada halaman stok bahan ajar dengan mencoba menampilkan data stok, melakukan filter berdasarkan PJJ, melakukan sorting, mengedit jumlah stok, dan menambahkan beberapa data bahan ajar baru. Hasil pengujian menunjukkan bahwa data dapat berubah secara real time menggunakan reactive system VJS. Selanjutnya, dilakukan pengujian pada halaman tracking delivery order dengan mencoba mengisi form tracking, memilih paket bahan ajar, menampilkan detail paket, dan mendapatkan delivery order baru. Nomor DO pasti digenerasi otomatis yang sesuai dengan format yang ditentukan. Saat itu, wajar juga berhasil berjalan untuk memberikan notifikasi ketika terjadi perubahan data tertentu. Demikian video hasil tugas praktik 2 pemrograman berbasis web ini. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan baik dari cara saya menyampaikan ataupun dengan apa yang saya sampaikan. Terima kasih juga sudah menonton video ini sampai akhir dan sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih.